Di video kali ini aku mau ngebahas tentang pengalaman aku mengajukan pinjaman ke Bank BCB ya. Pinjaman yang aku lakukan dengan menggadaikan ya, menyekolahkan SK ya. Jadi di bulan Mei kemarin aku mengajukan pinjaman ke Bank BCB ya dengan jaminan SK. Nah, pinjaman yang aku lakukan itu adalah 120 juta ya, sekitar 120 juta. Bukan sekitar sih, emang 120 juta. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya? Ini dia ya, aku tulis di sini soalnya lumayan banyak. Jadi syarat-syarat ini harus kalian lengkapi dahulu sebelum mengajukan pinjaman ke bank tersebut. Nah, dengan pinjaman yang aku ajukan yaitu 120 juta, gaji aku tuh berapa sih? Gaji aku tuh ya, jadi aku tuh menerima gaji 3,5 juta ya. Dan aku melakukan pinjaman sekitar 120 juta untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, berapa sih bunganya? Dan di sini aku punya rinciannya ya, dari 120 juta yang aku pinjam itu, yang aku terima betul-betul diterima ke dalam rekening langsung saat itu juga adalah sekitar 112.760.000-an ya. Jadi dengan pinjaman 120 juta itu nggak semuanya full 120 juta masuk ke rekening kita, tetapi ada potongan-potongan lain, termasuk potongan ke provinsi 1.200.000, untuk asuransi juga 3 jutaan, terus ada tabungan wajib yang akan diambil sementara sih ya, katanya diambil sementara sekitar 1 kali cicilan. Nah, 1 kali cicilannya berapa sih? Sekitar 2.700.000-an. Jadi setiap bulan gaji aku itu terpotong 2.700.000-an. Dan ya kalian bisa hitung sisanya, gaji aku kan 3,5, dipotong untuk angsuran setiap bulannya 2.700.000 ya, sekitar berapa? 800-an kan ya, sekitar 800.000. Jadi gaji aku nggak full semua dipakai untuk biaya cicilan ke bank ya. Jadi masih ada untuk setiap bulannya sekitar 800-an. Dan juga ada biaya administrasi untuk biaya peminjaman sekitar 300.000-an. Nah, jadi dengan pengajuan segitu worth it nggak sih menurut kalian? Dan suku bunganya kan lumayan tinggi ya kalau dengan mengajukan SK, beda sama pengajuan kredit usaha rakyat yang bunganya rendah sekali. Nah, suku bunga di Bank BJB sendiri sekitar 12%. Jadi mungkin kalau bisa dihitung-hitung aku kehilangan sekitar 40 jutaan dalam sekitar 5 tahun. Ya, mungkin itu bisa dibilang worth it lah ya, jika uangnya kita pakai untuk usaha. Tetapi untuk poya-poya sih aku sarankan kalian jangan mengambil cicilan kredit sih ya, sayang banget kan ya, bunga 40 juta hilang begitu aja, nggak kalian nikmati. Tetapi jika kalian punya misalnya ada tanah atau apa yang harus dibeli waktu itu, ataupun murah yang bisa jadi investasi untuk jangka panjangnya, kalian bisa pikir-pikir kembali sih ya. Berapa lama cairnya? Cepet banget untuk untuk pengajuan pengajuan pinjaman ke bank sendiri ya. Kalau dengan surat SK ya, SK kerja, itu cepet banget. Aku sendiri ya kurang dari 1 jam udah cair langsung gitu. Begitu penyerahan dokumen terus tanda tangan, kurang dari 1 jam sih udah cair sih. Jadi kalau misalnya kalian kepepet, misalnya untuk biaya apa, kalian bisa langsung menggadaikan SK kalian. Tetapi saya sarankan untuk lebih bijak untuk menggunakan pinjaman
tersebut ya, karena sayang banget, bunganya besar sih. Tapi ya kalau kalian misalnya nabung 5 tahun juga, apakah kalian akan terkumpul dengan uang segitu bulatnya, ataukah 5 tahun nggak dapat apa-apa kan? Bisa jadi pertimbangan juga buat kalian yang ingin mengajukan atau nggak mengajukan. Saran aku sih buat kalian yang mau nabung ya, misalnya nggak diambil-ambilnya, nggak dipakai, tapi kan kebutuhan manusia siapa yang tahu ya. Pasti aja uang gaji kepake, nggak mungkin utuh selama 5 tahun, itu murni nggak pernah diambil ya. Jadi gini, kalau kalian mikirnya kalau kalian ngumpulin uang selama 5 tahun itu bakal kekumpul berapa ratus juta gitu ya, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Bukannya nggak mungkin sih, jarang banget ada orang yang full 5 tahun itu nggak memakai sama sekali gajinya. Itu pengalaman aku mengajukan pinjaman ke Bank BCB. Semoga dapat menjadi pencerahan buat kalian ya yang ingin mengajukan pinjaman. Ya, satu hal, jika persyaratan yang diminta oleh pihak bank itu tidak kalian lengkapi, maka sebagian saldo kalian akan ditahan dulu ya sampai kalian melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh bank tersebut. Nah, pengalaman aku juga gitu. Aku kemarin kurang surat perjanjian dan benar-benar ditahan 5 juta. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga dapat menjadi pencerah buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman ke bank manapun ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.